Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat. Anak-anakku sekalian, bagaimana persiapan kalian untuk menghadapi penilaian akhir semester 1 ini? Apakah sudah siap? Atau malah belum? Berikut ada latihan soal penilaian akhir semester 1, khususnya mata pelajaran IPS. Silahkan bisa digunakan sebagai referensi belajar untuk menghadapi penilaian akhir semester 1. Sukses ya untuk semuanya! Soal nomor 1. Di dalam soal disajikan 3 pernyataan. Kemudian, pernyataan tersebut menunjukkan pengertian dari... Ayo, ada yang tahu apa jawabannya? Jawabannya adalah yang C, ruang. Jadi, 3 pernyataan di atas itu menunjukkan pengertian dari ruang. Soal nomor 2. Kalian disuruh untuk mengamati gambar. Kemudian pertanyaannya, manakah kegiatan pertukaran barang yang memberikan kemudahan pengiriman dan biaya yang lebih sedikit atau transferability? Kalau kalian amati gambar, di situ ada perdagangan antara 2 kota, yaitu Bandung Indramayu dan Bandung Cirebon. Untuk Bandung Indramayu itu melewati sarana dan prasarana yang rusak, itu ada jembatan yang ambruk. Sedangkan untuk Bandung Cirebon itu jalannya bagus, tidak rusak. Jadi pilihannya yang mana ya? Betul sekali, jawabannya adalah yang D, Bandung ke Cirebon. Lanjut soal nomor 3. Penyebab penduduk wilayah pegunungan membutuhkan penduduk wilayah pantai karena apa ya? Betul sekali, jawabannya adalah yang A, karena penduduk wilayah pegunungan membutuhkan ikan laut sebagai sumber protein hewani dalam kehidupannya. Soal nomor 4. Berikut yang merupakan unsur-unsur atau komponen peta yang benar meliputi. Ayo diingat-ingat lagi anak-anak. Dan jawabannya adalah yang B, judul, skala, tanda orientasi, dan legenda. Perlu diingat ya anak-anak ya, untuk indeks dan daftar isi itu hanya ada di atlas. Ingat ya. Soal nomor 5. Salah satu komponen dalam peta yaitu insert. Yang dimaksud dengan insert adalah... Ayo, ada yang tahu anak-anak? Iya, betul sekali. Insert adalah yang A, peta kecil untuk memperjelas bagian dari peta utama. Kalau yang B itu adalah pengertian dari legenda, sedangkan C itu adalah pengertian dari skala. Soal nomor 6. Jarak kota Kediri ke Jombang dalam peta dengan skala 1:1.250.000 adalah 4 cm. Jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah titik-titik. Untuk mencari jawaban ini, kalian harus ingat rumus-rumus untuk mencari jarak peta, skala, dan jarak sebenarnya. Ibu sudah tampilkan ya ini rumusnya. Silahkan kalian hitung dulu. Dan jawabannya adalah yang C, 50 km. Lanjut ke soal nomor 7. Disajikan data tentang daerah-daerah yang masuk ke dalam pembagian waktu di Indonesia. Dan soalnya adalah wilayah mana yang termasuk ke dalam waktu Indonesia Barat. Silahkan dipilih terlebih dahulu ya. Silahkan perhatikan dulu peta pembagian waktu berikut ini. Jadi, kalau menurut peta tersebut, jawabannya adalah yang B, nomor 2, 4, 5, dan 8.
Soal nomor 8. Sebuah kapal berangkat dari Surabaya menuju Manokwari, Papua pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bila lama perjalanan 8 jam, kapal tersebut akan sampai di Manokwari pada pukul titik-titik. Perlu kalian ingat ya anak-anak ya, bahwa perbedaan waktu antara masing-masing waktu yang ada di Indonesia itu adalah 1 jam. Jadi kalau berangkat dari Surabaya itu pukul 8, Surabaya sendiri masuk ke waktu Indonesia Barat. Sedangkan Manokwari itu masuk ke waktu Indonesia Timur. Jadi selisihnya adalah 2 jam ya. Jadi perhitungannya berangkat pukul 8 ditambah lama perjalanannya 8 jam, kemudian ditambah selisih waktunya yaitu 2 jam. Jadi jawabannya adalah yang C, pukul 18 waktu Indonesia Timur. Soal nomor 9. Dilihat dari letak geografis, wilayah Indonesia berada di jalur persimpangan dunia. Posisi ini membawa dampak positif bagi Indonesia yaitu di bidang ekonomi. Jadi mana yang betul dari option yang masuk ke dalam bidang ekonomi? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah yang D. Kegiatan ekspor dan impor semakin meningkat. Lanjut ke soal nomor 10. Dalam soal disajikan peta. Kemudian kalian disuruh untuk mencari batas wilayah Indonesia yang ditandai dengan huruf X. Gampang ya jawabannya, itu adalah batas sebelah selatan dari Indonesia. Dan jawabannya adalah yang A, Australia dan Samudra Hindia. Masih semangat ya? Kita lanjut ke soal nomor 11. Di bawah ini yang bukan merupakan dampak dari letak geologis. Ayo yang mana jawabannya? Betul sekali, jawabannya adalah yang C. Indonesia memiliki banyak suku bangsa. Dan option ini tidak ada kaitannya dengan letak geologis. Soal nomor 12. Di dalam soal disajikan tabel yang berisi potensi sumber daya hutan dengan daerah persebarannya. Ayo dicocokkan dulu pasangan yang tepat, option yang mana ya? Dan pasangan yang tepat jatuh ke option yang D. A1 dengan B4, kemudian A2 dengan B1, A3 dengan B2, dan A4 dengan B3. Next ke soal nomor 13. Daerah-daerah berikut di Indonesia yang merupakan penghasil batu bara. Ayo silahkan dipilih yang mana? Dan jawabannya adalah yang A, Sungai Berau di Kalimantan, kemudian Umbilin di Sumatera Barat, dan Bukit Asam di Sumatera Selatan. Soal nomor 14. Di bawah ini yang merupakan manfaat dari terumbu karang. Kecuali yang mana ya? Jawabannya adalah yang C, bahan pembuat arang dan kertas. Nomor 15. Yang dimaksud dengan tektonisme adalah pastinya yang A ya, terjadinya bentuk muka bumi yang disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi. Lanjut ke soal nomor 16. Gunung api yang terjadi karena hasil erupsi campuran antara efusif dan eksplosif yang berulang beberapa kali dinamakan gunung titik-titik. Dan jawabannya adalah yang B, gunung api strato. Kalau gunung Mar itu terjadi karena letusan yang bersifat eksplosif. Sedangkan untuk gunung perisai itu terjadi karena tipe letusannya adalah efusif. Jadi diingat-ingat ya.
Soal nomor 17. Disajikan data dan kalian disuruh memilih yang termasuk dari gejala pasca atau sesudah vulkanik, yaitu ditunjukkan oleh nomor. Gampang sekali ya. Kalau setelah gunung meletus, itu tanda-tandanya ditunjukkan oleh nomor yang C, 2, 4, dan 5. Soal nomor 18. Berikut yang merupakan kelompok fauna tipe Asiatis ditunjukkan oleh option. Silahkan kalian bisa amati dulu persebaran hewan yang ada di Indonesia. Berdasarkan dari gambar tersebut, jadi jawabannya adalah yang A. Badak berculat 1, gajah, burung merak, dan ikan pesut. Lanjut ke soal nomor 19. Semakin banyak penduduk yang datang pada suatu kota akan disertai dengan kebutuhan tempat tinggal. Akibatnya terjadi alih fungsi lahan dari lahan hutan menjadi pertanian dan bahkan menjadi pemukiman. Begitu juga pada industri, perdagangan, jasa, dan yang lainnya yang memerlukan lahan untuk menampung aktivitasnya. Hal tersebut merupakan perubahan akibat interaksi ruang, yaitu titik-titik. Dan jawabannya adalah yang D, perubahan penggunaan lahan. Soal nomor 20. Pernyataan di bawah ini yang merupakan faktor penunjang natalitas yang benar ditunjukkan oleh option titik-titik. Jawabannya adalah yang A. Anak menjadi harapan orang tua sebagai pencari nafkah. Perlu diingat ya, natalitas itu adalah kelahiran, sedangkan mortalitas itu adalah kematian. Lanjut ke soal nomor 21. Upaya-upaya pemerintah berikut ini yang paling tepat untuk mengatasi masalah persebaran penduduk yang tidak merata di Indonesia adalah titik-titik. Jawabannya adalah yang D, melaksanakan program transmigrasi. Soal nomor 22. Keanekaragaman budaya Indonesia, baik dari rumah adat, pakaian adat, dan tarian yang benar ditunjukkan oleh option yang mana? Ayo, silakan dipilih terlebih dahulu. Iya, betul sekali. Jawabannya adalah yang B, Provinsi Jawa Tengah itu ada joglo, kemudian pakaian adatnya ada kebaya, dan tariannya ada tari serimpi. Lanjut ke soal nomor 23. Syarat terjadinya interaksi sosial yaitu adanya titik-titik. Gampang ya, jawabannya pasti yang A, yaitu adanya kontak dan komunikasi. Soal nomor 24. Disajikan 4 pernyataan dan kalian disuruh untuk memilih yang termasuk interaksi antara individu dengan kelompok, yaitu ditunjukkan oleh option yang mana ya? Jawabannya adalah yang nomor 4. Asni menyampaikan presentasi masalah hubungan sosial di hadapan teman-teman sekelasnya. Soal nomor 25. Berikut yang merupakan contoh sugesti yang benar adalah yang pastinya yang A ya. Artis Inem mempromosikan dagangan kue kekinian pada masyarakat. Tanpa berpikir lebih lanjut, masyarakat termakan promosi dan membeli dagangan tersebut dan menerima saja apa yang diajukan oleh Inem. Nomor 26. Yang merupakan contoh dari koalisi adalah, perlu kalian ingat, koalisi adalah kerjasama antara dua belah pihak yang memiliki tujuan yang sama. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 27. Makan dengan menggunakan tangan kiri,
Bersendawa dan berbicara di saat makan merupakan contoh pelanggaran norma di tingkatan. Jawabannya adalah yang A, usage atau cara. Soal nomor 28. Contoh dari fungsi ekonomi dalam keluarga adalah yang Iya, betul sekali. Yang C, kepala keluarga harus memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarganya. Soal nomor 29. Disajikan uraian dari fungsi-fungsi macam-macam lembaga. Kemudian berdasarkan uraian di atas, itu merupakan fungsi dari lembaga ... Gampang ya anak-anak ya. Uraian di atas itu merupakan fungsi dari lembaga agama. Jadi jawabannya yang A. Soal yang terakhir. Berikut merupakan fungsi dari lembaga politik yang benar. Adalah yang mana ya? Jelas ya, jawabannya adalah yang D. Menyelesaikan konflik yang terjadi di antara para warga masyarakat. Itu tadi ya anak-anakku sekalian, sedikit tentang latihan soal dan pembahasan untuk materi penilaian akhir semester yang pertama mata pelajaran IPS. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.